wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo penonton setia channel Dr. Tanaman Budi Cahyono. Kalau kemarin nih kita udah obrolin soal madu, si cairan emas dari lebah yang bisa diolah jadi produk konsumsi sampai jadi bahan alami buat bersihin piring di rumah kamu. Nah, kali ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke salah satu produk turunan lebah yang gak kalah luar biasanya, yaitu propolis. Meskipun ukurannya kecil, tapi propolis ini punya banyak banget manfaat besar. Produk ini tuh penuh khasiat buat kesehatan dan ternyata produk ini juga memiliki peluang yang menjanjikan untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Dan yang lebih serunya lagi nih, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau merupakan sosok yang keren banget, multitasking dan juga inspiratif. Dan pastinya udah nggak asing lagi di dunia perlebahan di Indonesia. Beliau merupakan Dr. Mahani, seorang alumni S1 hingga S3 di IPB dan saat ini berkiprah menjadi dosen teknologi pangan di Universitas Pajajaran. Dan beliau juga saat ini menjadi pemilik CP Nutrima Sehat Alami. Gak berhenti sampai di situ juga loh, beliau ini juga merupakan seorang ahli yang telah lama meneliti dan mengembangkan berbagai produk inovasi di dalam dunia perlebahan, khususnya propolis. Menarik bukan? Kalau begitu langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita langsung simak saja diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih, kita sudah kedatangan tamu terhormat Bapak Dr. Mahani yang sudah tidak asing bagi para pegiat perlebahan ya, baik madu dan pada khususnya propolis, dan juga para akademisi mengenal beliau juga sebagai dosen di Universitas Pajajaran. Namun nanti secara singkat Pak Dr. Mahani akan memperkenalkan diri, baik background pendidikan maupun usaha beliau sebagai entrepreneur gitu. Dan saya perkenalkan juga Pak Mahani hari ini hadir 5 mahasiswa Institut Pertanian Bogor dari program studi agribisnis yang sedang semacam magang gitu ya ke PT Arara Abadi, grupnya Asia Pulp and Paper, dan pada khususnya mempelajari tentang kelembagaan, produksi, dan bagaimana usaha marketing produk lebah madu yang menjadi binaan PT Arara Abadi. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya persilakan Dr. Mahani untuk memperkenalkan diri pada adik-adik dan juga sekaligus viewer channel Dr. Tanaman Budi Cahyono. Meskipun dulu sudah pernah ya Pak. Silakan Bapak. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Budi, Dr. Tanaman Budi Cahyono. Sangat merasa terhormat saya diundang untuk bisa berbagi di sini. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Dr. Mahani. Sehari-hari saya sebagai dosen di jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Kebetulan memang selain sebagai akademisi, saya juga sebagai praktisi bisnis, yaitu sebagai pemilik dari CV Nutrima Sehat Alami. Perusahaan ini memang menjadi perusahaan pionir produsen propolis cair di Indonesia. Ya, memang sejak merintisnya itu dari tahun 2011 ya sampai sekarang, dan memang alhamdulillah ada begitu banyak brand-brand besar, yang brand besar propolis maksudnya itu memang atas dukungan dari kami. Saya kira itu memang, dan kemudian saya riset itu memang spesialis risetnya di produk perlebahan, khususnya propolis dan madu, seperti itu. Dan oh ya, tadi lupa ada adik-adik dari program studi apa Pak Budi ini?
Agribisnis, Pak. agribisnis ya, dari Ya, IPB Fakultas University ya. Ekonomi Manajemen. Oh iya, siap. Saya kira itu perkenalan Ya, awal dari saya. ya, mungkin ada tambahan, Pak. Bapak kan dulu dokter alumni IPB juga ya, Pak. Betul, Mungkin S1 sampai bisa, 3, S3 malah di IPB oh ya, semua. lengkap ya. Bisa diceritakan sedikit tentang penelitian S3 Bapak. Singkat Ya, aja. baik. Penelitian S3 saya itu uji klinis propolis cair untuk mempercepat proses penyembuhan TB, juga sekaligus untuk mempercepat proses pemulihan status gizi penderita TB. Dan Hmm. memang hasilnya itu proven bahwa pemberian propolis untuk melengkapi pemberian obat TB itu ternyata mampu mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan status gizi penderita TB. Karena memang obat TB itu bersifat hepatotoksik ya, dan itu memang diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam hal ini. Memang sifat dari obat TB itu hepatotoksik. Nah, efek dari hepatotoksik itu tentu nafsu makan menurun bahkan hilang. Kemudian terjadi berbagai macam gejala yang apa ya, menyebabkan imunitas dari penderita TB itu menurun, kemudian macam-macam lah ya. Sehingga memang ketika didampingi dengan propolis yang memang berdasarkan banyak hasil studi bersifat hepatoprotektor itu ya, juga memiliki kemampuan untuk apa namanya, mematikan kuman TB. Jadi memang sangat sinergis itu dengan obat TB. Jadi pendampingan apa namanya, propolis cair pada pemberian obat TB itu sangat-sangat bagus itu untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan status gizi. Itu Terima Pak, kasih Bapak, luar singkat biasa. tentang penelitian saya ketika Ya, S3 gitu. Dan itu memang ujinya uji ya. klinis langsung ke penderita TB gitu. Luar biasa. Luar biasa propolis cair ini manfaatnya bagi penyembuhan penyakit tuberkulosis, Pak ya, TB itu ya. Betul. Ya, Ya. Baik, nah sebelum kita bertanya lebih jauh, saya perkenalkan dulu atau nanti saya minta para mahasiswa memperkenalkan diri, ya, nama dan asalnya. Nah, setelah memperkenalkan diri semua, nanti saya mohonkan Bapak bersedia untuk bisa menjawab pertanyaan beberapa mahasiswa yang ingin iya. mendalami hal-hal terkait dengan produk perlebahan ini. Silakan kita mulai dari eh, siapa dulu ya? Yang urut dari sini aja ya, Fiona, silakan. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Saya perkenalkan diri, saya Fiona Natania, dan kami semua dari Departemen Agribisnis IPB Angkatan 59. Dan asli saya dari Pekanbaru Riau. Terima kasih. Oh iya, wah. Baik, Siap. orang orang Pekanbaru, Pak. Berikutnya Iya, ini Pak. Alia, silakan. Baik, Pak, perkenalkan nama saya Alia. Kalau saya asalnya dari Tangerang, Pak. Dan kita dari angkatan 59, jurusan agribisnis. Oh, Ya. lumayan jauh juga ya. Saya 31 ini. Kalau Pak Budi angkatan berapa, Pak? 13, Pak. Waduh. Ini 31 dibalik jadi 13 ya, Pak ya. Iya, kita hampir sama, Pak. Baik, berikutnya Nafa, silakan. Oke, baik Pak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nafa. Saya asalnya juga dari Pekanbaru Riau, sama seperti Fiona. Ya, Iya. baik. Riau, Pekanbaru khususnya ada Kecamatan Rumbai ya. Baik, di mana di situ ada tempat kantornya dulu Caltech ya, terus jadi Chevron, sekarang jadi Pertamina Hulu Rokan ya. Berikutnya Eca ini yang dari Garut, silakan. Baik Bapak, selamat siang. Perkenalkan nama saya Echa, saya asalnya dari Garut.
Oke. Baik. Berikutnya yang paling ganteng nih Pak, namanya Fadil dari Lampung. Silakan Fadil. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Barok, biasa dipanggil Fadil. Saya dari Bandar Lampung, Lampung. Salam kenal Pak. Oke. Ya, baik. Eh, Jika diizinkan, bisakah Bapak eh, sebelum nanti adik-adik mahasiswa bertanya, menjelaskan sedikit tentang CV Nutrima itu Pak dan produk Ya, utamanya. Silakan Pak. baik, Pak Budi dan adik-adik sekalian, izin saya sampaikan sekilas tentang CV Nutrima Sehat Alami. Jadi, perusahaan ini saya dirikan pada tahun 2007, ya, 2007. Sebelum saya bergabung sebagai dosen di Unpad. Nah, kemudian produk pertamanya itu adalah spirulina, dan kemudian terus berkembang. Pada tahun 2011 kami mulai memproduksi propolis cair. Jadi tidak memproduksi sendiri sebetulnya. Propolis cairnya itu dibeli dari Unpad, ya. Jadi di Unpad saya sendiri mendirikan unit bisnis. Dulu ada program dari Kemendiknas namanya IBIKK. IBIKK itu semacam unit bisnis yang ada di kampus. Nah, jadi proses produksi propolis cair itu di kampus, tetapi kemudian pembelinya Sevenutrima. Jadi penjual dan pembeli sama, gitu. Oh, Kemudian dari tahun 2011 memang masih usaha kecil-kecilan, kemudian baru berubah menjadi industri propolis cair yang tersertifikasi oleh Badan POM itu baru tahun 2018. Nah, memang di tahun 2018 inilah ketika sudah mengantongi legalitas sebagai industri obat tradisional, memang pemasaran juga jauh lebih lebih baik kinerja pemasarannya. Nah, sebetulnya perusahaan ini tidak hanya memproduksi propolis cair, tapi juga memproduksi berbagai macam eh, madu herbal. Ada madu herbal, kemudian berbagai merek propolis cair, dan juga ada sejumlah produk berupa serbuk oral, ya, seperti itu. Jadi ada cairan obat dalam, kemudian ada serbuk oral, juga ada cairan obat luar. Nah, tapi yang cairan obat luar memang kinerja pemasarannya tidak sebagus cairan obat dalam. Dalam hal ini, madu herbal dan propolis cair. Itu yang sekarang menjadi backbone bisnis kami itu dari kategori cairan obat dalam, khususnya propolis cair dan propolis cair dan madu herbal. Sebetulnya ada juga madu murni, tapi madu murni ini boleh dibilang sangat sedikit ya, volume penjualannya. Gitu. Nah itu sekilas tentang perusahaan kami CV Nutrima Sehat Alami. kantor dan tempat produksinya di Bogor ya Pak? Iya betul. Jadi alamatnya di Bogor. Tempat produksi memang di Kota Bogor ya, di Kota Bogor. Dan kalau saat ini kita sebetulnya sudah mulai mengekstrak juga propolis cair karena proses ekstraksi propolis cair di kampus itu kan terbatas, ruangannya terbatas dan sebagainya. Sementara permintaan pasar itu terus meningkat. Dan akhirnya kami sekarang produksinya itu ganda di kampus dan juga di perusahaan kami. Tetapi memang pada saat permintaan sedang menurun, biasanya yang dipertahankan untuk tetap memproduksi itu yang di kampusnya. Ya. Oke. Sementara fasilitas produksi di tempat kami di perusahaan
itu dimanfaatkan untuk produksi yang lain. Ketika permintaan propolis mengalami penurunan. Nah, kemudian sebetulnya ada satu lagi sekarang. Mulai tahun ini, tahun 2025, kami juga sudah mulai mengembangkan produk baru di luar produk perlebahan, ya. Kita sekarang sudah mulai masuk ke marine product, produk-produk yang berbasis kelautan. Ya, karena dasarnya wilayah kita Indonesia 2/3-nya itu kan lautan, sehingga di situ ada sumber daya yang sangat besar yang kalau berdasarkan pengamatan kami itu kan belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya produk-produk turunannya gitu. Sebagian besar itu kan hanya baru ditangkap kemudian dalam bentuk segar ya, olahan segar gitu yang menjadi nilai ekonomi. Sementara produk-produk turunannya itu masih sangat terbatas. Nah, kita sekarang tahun 2025 ini memutuskan untuk melebarkan Biasa, sayap mudahan bisnis, ya, bukan hanya di produk perlebahan, tapi juga masuk ke produk yang berbasis kelautan. Itu. Dalam hal ini teripang, kami mengolah teripang menjadi produk jeli gamat. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Maaf ada gangguan sinyal Kak? Ya, connection katanya. Maaf, bentar. Suara saya terdengar Bapak? Terdengar Pak? Oke, baik, sudah mulai stabil lagi ya. Baik, nanti kami akan fokus pada produk perlebahannya Pak. Mudah-mudahan nanti perkembangan marine product Bapak juga terus melaju dan makin luas seluas Samudra Hindia. Amin, amin, amin. Tapi sebelum ke sana kami ingin mendalami sekitar bisnis atau pengembangan usaha di bidang produk perlebahan propolis khususnya nanti. Baik, kita beri kesempatan langsung saja Pak ya kepada para Iya, mahasiswa untuk menggali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman Bapak ini. Silakan kita mulai dari Fiona. iya, Silakan Baik, Fiona. terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya nih saya sangat tertarik ya dengan propolis karena kan propolis ini tuh masih bisa dibilang relatif jarang ya diolah secara optimal gitu di Indonesia. iya. Dan saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak sendiri apa sih potensi besar dari propolis ini yang sebenarnya masih belum banyak gitu diketahui oleh masyarakat atau pelaku usaha? Dan saya juga penasaran gitu, apa yang membuat Bapak memilih untuk memulai bisnis itu dengan fokus propolis gitu dibandingin memulai bisnis dengan produk yang lain gitu. Seperti itu. Iya. Jadi izin saya menjawab dari pertanyaan Fiona tadi. Alasan saya memilih propolis itu, yang pertama bahwa propolis itu mulai tahun 2000-an itu menjadi salah satu produk herbal yang sangat populer di Indonesia. Nah, tetapi produk yang populer itu ya viral terutama di kalangan pelaku multi level marketing waktu itu. Itu produk sangat viral, produk primadona, harganya sangat mahal. Jadi satu botol isi 10 mili, 10 mili kan bisa kita bayangkan kecil sekali botolnya. Itu harganya Rp250.000. Dan ternyata itu produknya semua impor, tidak ada produk dalam negeri. Nah, sementara kita sangat tahu bahwa kita itu Indonesia punya hutan yang begitu luas gitu ya. Tetapi tidak ada satupun produk dalam negeri. Nah, sehingga saya berpikir bahwa sebetulnya bisa nggak sih Indonesia itu memproduksi propolis cair gitu. Karena mengingat luas hutan yang begitu luar biasa ya,
kemudian lebah kita juga banyak gitu ya, apakah tidak menghasilkan propolis gitu kira-kira. Nah ternyata setelah saya melakukan katakanlah observasi ringan di kalangan para peternak lebah, ya ternyata memang eh, propolis itu dihasilkan di Indonesia, propolis mentah itu. Tetapi disitulah saya juga kaget bahwa para petani kita, peternak kita banyak yang tidak paham apa itu propolis. Banyak yang tidak menyadari bahwa itu propolis sangat bernilai ekonomi. Dan prakteknya di masyarakat kita, di para peternak lebah itu, propolis banyak dibuang-buang gitu. Nah, sehingga kemudian dari situ saya mulai makin kuat tuh keinginan untuk melakukan riset kecil-kecilan bagaimana mengekstrak propolis dan mengubahnya menjadi produk propolis cair. Dan ya singkat cerita, alhamdulillah itu berhasil bisa namanya mengekstrak propolis berdasarkan berbahan propolis mentah dari Indonesia gitu. Karena sangat melimpah itu sebetulnya propolis. Dan sampai sekarang pun sebetulnya masih banyak para peternak lebah di Indonesia, khususnya peternak lebah tanpa sengat, yang belum tahu itu apa itu propolis gitu. Padahal sebetulnya mereka sehari-hari berinteraksi dengan propolis dan itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Itu. Jadi saya memilih propolis itu karena ya di pasaran propolis itu fantastis ya. Harganya mahal tetapi didominasi produk impor waktu itu. Tahun 2006-an lah ya saya mulai mengenal propolis ketika waktu itu saya masih bekerja di perusahaan swasta yang kebetulan perusahaan MLM ya. eh, Belum bergabung sebagai dosen Unpad waktu itu. Jadi ketika misalnya tahun 2000 apa namanya 2007 saya mengundurkan resign dari perusahaan ya. Kemudian tahun 2009 saya bergabung sebagai akademisi. Langsung itu saya ada kesempatan untuk membuat proposal penelitian yang saya ajukan proposal tentang propolis. Itu. Baik, terima kasih. Eh, Masih ada pertanyaan tambahan dari Fiona? Kalau tidak ada, kita ke Alia. Silakan Alia, dan nanti langsung dipandu ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Ya. saya izin bertanya saat Bapak memulai usaha, itu apakah Bapak misalnya apa saja sertifikat atau regulasi kayak seperti standar mutu, seperti halal, uji laboratorium, eh, saat Bapak menjalankannya itu kayak apakah Bapak harus menunggu sampai sertifikat maupun standar mutu itu turun atau Bapak bisa melakukan penjualan produk saat sertifikat dan regulasi-regulasi itu belum turun. Seperti itu Pak kurang lebih. Ya, jadi ketika saya menjalani bisnis produksi propolis dan kemudian mengedarkan propolis, saat itu Indonesia belum memiliki SNI, jadi belum punya standar mutu, ya, belum punya. Karena saya tahu persis standar mutu propolis dalam hal ini SNI itu baru ditetapkan tahun 2018. Itu SNI propolis. Sementara saya memulai bisnis propolis itu produksi propolis dari tahun 2011. Dan kebetulan SNI propolis ketua tim konseptornya saya sendiri itu. Jadi saya dipercaya oleh KLHK waktu itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya diberi amanah sebagai ketua tim konseptornya. Nah, jadi saya waktu itu boleh dibilang nekat saja. Yang penting produksi aja dulu gitu, ya. Jadi ketika mau diuji, ujinya itu uji apa juga kan bingung karena nggak ada standarnya, gitu ya. Nah, izinnya apa? Waktu itu izin pakai PIRT, ya. Sebetulnya tidak boleh karena propolis itu terkategori obat tradisional. Jadi harus ke Badan POM.
Tetapi ketika harus mengurus ke Badan POM, level saya belum cukup waktu itu. Jadi disinilah apa namanya, diuji ya mental seorang wirausaha. Kalau kita berbicara tentang kewirausahaan, itu jangan dulu berbicara tentang regulasi. Nanti tidak akan jalan untuk kewirausahaan. Tapi kalau kewirausahaan itu berbicara tentang mental seseorang untuk berani melakukan sesuatu, gitu ya. Untuk berani berusaha, gitu. Berani menciptakan lapangan kerja. Nah, itu kewirausahaan. Jadi ya betul-betul hanya berdasarkan PIRT. Sebetulnya waktu saya mengurus PIRT juga oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Bogor awalnya tidak mau memberikan izin PIRT. Tetapi di situ saya mencoba meyakinkan dinas bahwa, Bu, ini propolis cair itu saudaranya madu gitu ya, produk perlebahan juga. Jadi mohon ini karena ini saudaranya madu dan madu itu kan banyak waktu itu izinnya semua PIRT itu ya, bukan semua, hampir 100 ya boleh dibilang dominan PIRT lah, hanya ada satu dua yang izinnya itu POM MD. Jadi dan waktu saya sampaikan ke Dinas Kota Bogor, Dinas Kesehatannya, Bu harus tolong kami. Kenapa? Karena ini adalah industri propolis cair pertama di Indonesia dan satu-satunya. Nah, jadi ini akan membawa nama baik Kota Bogor juga. Karena pasti Bogor akan dikenal. Dan saya sampaikan juga waktu itu, saya coba yakinkan bahwa industri propolis cair itu, Bu, itu adalah perwujudan ideal dari green economy. Waktu itu saya sampaikan ke Dinas Kesehatan begitu. Kenapa? Karena industri propolis cair itu akan merangsang seluruh daerah, seluruh kabupaten, kota, provinsi yang ada di Indonesia untuk hijau kembali. Karena mereka akan beternak lebah trigona, lebah tanpa sengat yang sifatnya multiflora. Jadi mereka akan rajin tanam berbagai macam tumbuhan, berbagai macam tanaman tuh. Jadi hijau lagi itu. Saya bilang kalau dulu orang masuk ke hutan itu untuk menebang pohon, jual batang pohonnya, sekarang ya orang masuk hutan itu untuk melihara hutan. Karena yang dipanen adalah hasil lebahnya, ya madunya, ya propolisnya gitu. Nah, propolis itu kami satu-satunya di Indonesia yang bisa nampung propolis, yang bisa ngolah propolis. Jadi saya bilang, Bu, Kota Bogor itu berhak mengklaim bahwa Kota Bogor itu adalah pelopor green industry di Indonesia. Berhak itu saya bilang. Penjelasannya ini. Jadi Bogor itu bukan hanya ada industri hijaunya, tapi juga akan mendorong ya hijaunya provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Akhirnya dengan alasan itu, Dinas Kesehatan Bogor mau menerbitkan sertifikat izin edar (PIRT). Meskipun itu sebetulnya ya saya sendiri tahu sebetulnya tidak harusnya itu bukan PIRT, harusnya itu POM TR. Tapi kan kalau langsung POM TR nggak mampu saya, itu. Ya dengan modal itu PIRT itu ya produk saya bisa beredar, diterima banyak orang, diterima banyak reseller, ya. Bahkan memang keluar dari Jawa itu pemasaran. Termasuk ya di Pekanbaru pernah ada kasus karena di outlet di Pekanbaru itu ditemukan oleh petugas Badan POM propolis cair saya yang izinnya PIRT itu kan melanggar aturan. Jadi saya ditelepon itu oleh Badan POM cabang Pekanbaru dulu banget itu. Pokoknya saya tuh waktu itu saya sering tuh dapat telepon dari petugas Badan POM yang isinya itu komplain. Nah, tapi disitulah saya juga berusaha untuk meyakinkan Badan POM bahwa saya bukan pelaku usaha yang nakal. Saya ini mencoba merintis ya, memanfaatkan sumber daya lokal, membantu para petani, kemudian menghadirkan produk propolis cair nasional gitu ya,
Dan waktu itu saya sampaikan, saya janji, Bu. Saya janji akan mengikuti, ya saya akan menjadi warga negara yang baik, menjadi pelaku usaha yang baik. Tapi saya minta waktu, ya minta waktu, nggak bisa dalam waktu 2-3 bulan ke depan saya akan menjadi berubah izin edarnya POM TR. Saya minta waktu, saya bilang paling cepat 3 tahun. Nah, waktu itu ya dari Badan POM nggak mau terima, ya nggak bisa begitu Pak. Tapi saya bilang, ya kalau saya sih ini kan faktanya dapat izin edar dari apa Dinas Kesehatan PIRT. Ya kalau Ibu nggak apa sih istilahnya tidak terima, ya silakan aja protesnya ke Dinas Kesehatan Kota Bogor gitu. Pokoknya saya selama ada izin edar itu belum dicabut, saya akan tetap pasarkan gitu. Bukan saya salah juga gitu. Karena punya izin edar gitu. Jadi kenapa punya izin edar? Ya silakan tanyakan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor. Jawaban saya waktu itu seperti itu. Nah, sempat juga muncul, wah, Bapak kalau begitu mengadu domba dong Badan POM dengan Dinas Kesehatan. Ya enggak, Bu. Saya bilang memang faktanya begini gitu. Tapi saya bilang, Nah, Ibu, saya ya, jamin kalau dalam waktu 5 tahun saya masih mengedarkan propolis cair yang izin edarnya PIRT, silahkan Ibu laporkan saya ke pihak berwenang, ke kepolisian. Dalam 5 tahun, saya bilang. Karena kalau Pak. mengubah langsung instan dari PIRT menjadi POM TR, oh itu berat, Bu, saya bilang. Gitu. Ah, jadi itu luar biasa ya. Jadi dibutuhkan mental baja, dibutuhkan mental kuat ya untuk bisa menghadapi itu. Ya juga harus paham tentang peraturan ya. Nah, jadi waktu itu ya hanya bermodalkan sertifikat PIRT ya. Sertifikat halal enggak, belum punya, kemudian izin edar dari Badan POM belum punya, sertifikat macam-macam itu belum punya, gitu. Tapi alhamdulillah semuanya berproses. Yang sebelumnya tidak mengantongi sertifikat apapun, sekarang ya sertifikat saya lengkap, izin edar udah POM TR. Bahkan saat ini ya kami itu oleh Badan POM itu ditetapkan sebagai perusahaan klaster hijau. Perusahaan klaster hijau itu apa? Perusahaan yang track record-nya bagus, taat hukum, taat peraturan, ya. Kemudian proses yaitu memenuhi CPOTB. Apa itu CPOTB? Cara pembuatan obat tradisional yang baik, sangat taat dalam ya. Akhirnya kemudian kami diberikan sertifikat perusahaan klaster hijau. Jadi klaster hijau itu adalah kelompok industri yang dinyatakan berprestasi, yang dinyatakan taat hukum, dan kemudian diberikan kemudahan dalam pengurusan izin edar. Gitu. Jadi bayangkan, itu memulainya itu dari PIRT yang berani, mohon maaf tadi ya, agak sedikit itu dengan badan, sampai kemudian ditetapkan oleh Badan POM sebagai perusahaan klaster hijau. Nah, jadi disitulah memang butuh keberanian. Jadi kita itu harus paham untuk menjadi pelaku ekonomi yang baik, ya. Bukan, jadi kita harus pandai-pandainya mencari titik keseimbangan, ya. Kalau di awal-awal kita buka usaha, memulai bisnis, maka aspek kewirausahaan harus ditonjolkan. Aspek regulasi dan lain-lain jangan dulu terlalu dititik beratkan. Kalau aspek regulasinya yang dititik beratkan, ya pasti mundur itu nggak berani ya. Jadi harus aspek entrepreneurship-nya itu yang dikedepankan ya, mental bajaknya, mental mau melangkahnya, mental menghadapi resiko dan lain sebagainya. Itu yang harus dikedepankan sambil secara perlahan kita tunjukkan kepada pemerintah, kepada semua pihak bahwa kita itu mau berproses gitu. Nah, bahkan ya boleh dibilang dengan proses itu bukan hanya kami ditetapkan sebagai perusahaan klaster hijau. Nah, belakang malah saya juga boleh dibilang oleh Badan POM diminta sebagai tenaga ahli gitu. Padahal kan dulu ketika saya mengawali bisnis propolis,
boleh dibilang saya kan boleh dibilang agak bandel tuh, berani menabrak aturan. Tapi kan menabrak aturannya punya alasan, bukan karena nakal gitu, tapi karena terpaksa gitu. Karena terpaksa tidak ada pilihan lain. Jadi mohon izin nih gitu ya, mohon dimaklumi kira-kira begitu. Kalau waktu itu saya sampaikan, Ibu kalau nggak percaya ya, silakan datangi industri kami. Industri kami itu memang ya masih rumah gitu, masih rumahan. Karyawannya juga cuma ada berapa orang gitu. Jadi bukan perusahaan nakal kami ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh. Ya, jadi yang berawal dari tanpa sertifikat apapun, cuman bermodalkan sertifikat PIRT ya, sekarang jadi besar. Jadi kalau sekarang ditanya sertifikatnya apa saja, ya macam-macam. Sertifikat halal punya, ya. Bukan lagi sertifikat jaminan jaminan halal. Ya, ada SJH, ada sertifikat halal. Kalau sertifikat halal kan hanya ke produk saja. Tapi kalau sertifikat jaminan halal itu kepada seluruh produk dan seluruh dari input sampai output sistemnya itu sudah halal gitu. Nah, kami itu SJH, sistem jaminan halal gitu. Jadi grade-nya lebih tinggi gitu. Kemudian ya kami punya sertifikat izin edar produk sampai ada 100 lebih ya. Terakhir tuh ada 106 item izin edar sertifikat izin edar kami. Dan berbagai sertifikat lainnya, CPOTB dan lain sebagainya itu semua kami kantongi. Itu. Dan semua sertifikat-sertifikat yang sedemikian lengkap itu diawalinya dari nol ya. Dari hanya selembar sertifikat PIRT. Itu Mbak Alia ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bapak. Udah cukup ya, Teh Eca? Eh, Alia, Mungkin saya boleh izin Amba, silakan. Baik Pak, tadi sebelumnya kan Bapak kayak sampai eh, bernegosiasi juga dengan dinas untuk mendapatkan sertifikat PIRT. Nah, mungkin saya ingin bertanya mengenai bagaimana caranya Bapak untuk tadinya kan sebelumnya propolis ini didominasi oleh produksinya hingga pemasarannya itu didominasi oleh impor ya Pak. Itu gimana caranya Bapak dimulai saat eh, mencari pasar dan pembeli itu kayak gimana caranya Bapak meyakinkan para pembeli-pembeli potensial ini kalau apa namanya produk Bapak itu kualitasnya bagus dan gimana cara mereka sampai beli produk tersebut apakah hanya dengan sertifikat PIRT yang telah Bapak dapatkan atau ada hal lainnya yang saat itu Bapak lakukan untuk untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan seperti itu Pak. Ya, jadi izin saya jawab Pak Budi dan adik-adik sekalian. Eh, Mengawali memasarkan itu merupakan tantangan sangat besar. Tahapan bisnis yang sangat berat, menguras emosi, menguras tenaga, menguras stamina, ya menguras dana gitu. Semuanya itu sumber daya betul-betul habis di situ. Bukan habis ya, betul-betul kita mobilisasi besar di situ. Nah, dan itu fase yang sangat-sangat wah luar biasa lah antara memutuskan untuk berhenti atau mau lanjut. Itu mengawali memasarkan itu. Karena saya menawarkan kemana-mana boleh dibilang sangat sulit. Saya tawarkan produk propolis cair yang sudah berizin edar PIRT tadi ya ke berbagai outlet itu ya tanggapannya dingin. Outlet-outlet itu toko obat. Apalagi misalnya apotek. Apotek itu kalau izin edarnya bukan Badan POM nggak mau terima. Jadi kalau PIRT enggak mereka udah nggak mau terima itu apapun alasan kita nggak mau. Jadi saya bisa masuk itu hanya ke toko obat. Itu pun beberapa dari ratusan yang saya datengin, yang saya coba masuki, itu hanya beberapa toko obat itu yang mau nerima. Akhirnya yang saya tempuh itu saya bikin jaringan reseller, ya, toko rumahan. Nah, di toko rumahan itulah yang kemudian penjualannya lumayan bagus lah, bisa untuk napas kami gitu ya. Dari
penjualan outlet rumahan. Dan kami setiap bulan itu rutin mengumpulkan mereka, mengontak mereka. Waktu itu sih belum ada Zoom ya. Ya kita sebarkan, tapi itu waktu itu sudah ada SMS ya. Jadi rutin saya itu nelponin satu-satu ya outlet rumahan itu untuk saya telepon, untuk saya berikan penjelasan, saya berikan motivasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain saya mencoba menjual produk eceran tadi, saya juga berusaha memasarkan produk itu B2B, business to business. Saya jual produk ke perusahaan lain dalam bentuk propolis cair curah. Saya waktu itu kenal betul dengan berbagai pemain propolis cair yang semuanya impor ya. Perusahaannya sih perusahaan dalam negeri, tapi produknya impor. Dari 4 perusahaan yang saya datangi, saya yakinkan semuanya gagal. Nah, tetapi saya ketika dari kegagalan itu ya, saya mencoba mengevaluasi. Karena dari 4 perusahaan yang saya tawarkan, itu ada satu perusahaan yang ternyata manajernya itu adalah alumni IPB gitu. Nah, saya kan alumni IPB. Jadi, wah ini celah nih buat meyakinkan. Jadi meyakinkan secara formal udah saya sampaikan. Ya hasilnya negatif. Tapi saya tidak menyerah. Yang manajernya IPB itu kebetulan alumni IPB itu jadi kepercayaannya owner ya. Nah, waktu itu PT Maisa Makmur ya. Alumni IPB dan adik kelas saya gitu. Saya angkatan 31, dia angkatan 33. Ya udah saya ajak ngobrol secara informal ya. Secara informal itu saya coba yakinkan, bahkan saya menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah ya. Karena beliau orang Kerawang, Sunda, saya campur dengan coba meyakinkan itu dengan bahasa Sunda juga. Dan saya coba bangun kedekatan. Ini sesama alumni IPB harus saling bantu lah kira-kira gitu. Sesama orang Jawa Barat harus saling bantu. Saya Cirebon, dia Karawang gitu kan. Dan akhirnya pendekatan informal itu masuk. Saya bilang intinya begini, Kang, kalau Kang itu ya Pak lah gitu ya, Kang. Ini kalau propolisnya khasiatnya nggak ada, nggak usah bayar Kang, saya bilang. Uji coba dulu. Akang mau saya kirim berapa liter nih untuk uji coba? Mau 10 liter, mau 20 liter, saya kasih gitu. Uji coba ya. Ah, kalau khasiatnya itu ternyata setelah pakai propolis cair saya itu berkurang, testimoninya jadi berubah menjadi jelek, udah nggak usah bayar, nggak usah dilanjutin. Tapi kalau testimoninya bagus-bagus, tolonglah Kang dibantu, lanjutin. Ya, saya jamin harganya jauh lebih murah. Dan saya kan tahu harga propolis impor itu berapa. Jadi waktu itu propolis impor, propolis gold ya, propolis gold itu 1 liter itu harganya 12 juta rupiah. Nah, saya tawarin, Kang, saya kan tahu harga propolis gold itu 1 liter 12 juta. Udah deh dari saya ini propolis cair 4,5 juta aja, ya, cuma sepertiganya coba, ya, sepertiganya gitu. Akan nggak usah mikirin bagaimana bayar bea cukai, ngurusin apa perizinan keluar dari pelabuhan dan lain sebagainya. Nggak usah pusing. Kapanpun butuh saya kirim. Akan sekarang telepon, by phone pun saya layani. Saya bilang SMS pun saya layani. Seminggu kemudian barang saya kirim. Nah ternyata itu masuk di akalnya manajer alumni IPB itu. Dia kemudian akhirnya ngomong ke ownernya. Akhirnya di-ACC oleh ownernya. Oke, kalau gitu uji coba. Tapi bener ya, kalau testimoninya jelek, nggak lanjut. Nah, ternyata testimoninya bagus. Kan harga lebih murah. Ya udah, akhirnya. Tapi dari situ juga saya jadi pontang-panting, pusing juga. Kalau sebelumnya saya pusing mikirin penjualan, sekarang saya pusing mikirin suplai bahan baku gitu. Penjualannya kenceng ketika dari PT Maisa Makmur itu apa sudah jalan. Nah, jadi itu yang saya lakukan ya dalam memasarkan itu luar biasa ya.
kita memang tidak boleh mudah menyerah ya. Kita harus betul-betul gigih ya. Yang kelihatannya udah nggak ada jalan keluar, kita harus jeli. Bila perlu kita mundur dulu, ngamati dulu dari agak jauh ada celah nggak. Ketemu celah coba kita masuki. Dan itu alhamdulillah saya berhasil. Itu Mbak Alia. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Mbak Lia udah puas ya. Kita kasih kesempatan berikutnya ya ke Nafa ya. Silakan Nafa. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan sebenarnya ini bisa ditujukan ke teman-teman yang mungkin nonton video ini sama mungkin kita mahasiswa yang tertarik gitu, Pak, untuk terjun ke Ya. bisnis perubahan. Tadi kan Bapak Ya. sudah sampaikan gitu kan kita butuh mental dulu di awal, terus tadi udah sempat nyinggung soal pemasaran dan juga legalitas. Tapi bagaimana langkah atau step by step-nya, Pak, untuk dari awal sampai bisa sebesar ini gitu? Apa yang Bapak persiapkan atau apa langkah lanjutan atau yang mendasar gitu Pak bagi orang yang pengen terjun nih di awal untuk bisnis perlebahan kayak gitu sih Pak kurang lebih. Ya. Jadi perjalanan saya memulai bisnis dari nol sampai sekarang itu tidak ada trik khusus sebetulnya, tidak ada trik yang istimewa. Bagi saya sebetulnya apa yang masalah yang di depan mata saya pelajari dan kemudian ketika saya pelajari itu ya udah pasti kita mikir, udah pasti kita baca-baca referensi dan lain sebagainya, ya kita analisis. Nah, yang penting ketika kita sudah dapatkan informasi, sudah kita analisis, arah kesimpulannya kemana, jangan lupa kita itu bergerak, bertindak. Jadi, dalam berwirausaha itu penting sekali ya kita untuk bertindak. Jangan sampai mikir terus ya, mikir terus berhari-hari, tahu-tahu udah berminggu-minggu, tahu-tahu udah berbulan-bulan, tahu-tahu udah bertahun-tahun, tahu-tahu udah sudah tua ya, udah lewat itu momennya. Kalau kita mikir terus ya begitu. Nah, jadi kalau kita berbisnis itu jangan lupa kita pikirkan, kita pertimbangkan dengan matang dan jangan lupa segera bertindak. Nah, saya mau triknya sederhana, cuman itu doang, ya itu aja. Nah, ketika kita bergerak, kan pasti tuh kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah. Ya masalah datang, kita hadapin lagi, kita pikirkan lagi, ya kita cari solusinya lagi. Udah ketemu solusi, tindakan lagi kira-kira. Terus gitu. Jadi membentuk siklus. Ada berbagai teori kan di dalam teori manajemen, ada PDCA lah, plan, do, check, and action, ada macam-macam lah gitu ya. Intinya sama begitu. Nah, jadi kebanyakan itu kan mohon maaf, apalagi kita sebagai insan akademik ya, mahasiswa kan kebanyakan pengennya ketika lulus dari pendidikan eh, mohon maaf, umumnya pengen bekerja dengan gaji yang tinggi dan sebagainya. Nah, itu keliru ya. Jangan lupa bahwa hidup kita itu membentuk sebuah siklus. Ya segalanya dari nol dulu, dari kecil dulu gitu. Kalau kita ingin sukses, kita ingin mapan, ingin sejahtera, jangan lupa lewati prosesnya gitu. Dari nol dulu nggak apa-apa. Dan saya kasih tahu di sini ya, perbedaan antara karyawan dengan pelaku usaha itu sangat mendasar. Kalau kita sebagai karyawan, pendapatan itu memang betul jelas ada kepastian. Meskipun kepastian juga dalam batas-batas tertentu, tetap saja ada ketidakpastiannya. Kalau kita kena PHK bagaimana? Ya kan? Tidak ada yang jamin bahwa seorang karyawan, bahkan seorang pegawai negeri ASN sekalipun bisa untuk dipecat gitu kan, apalagi karyawan swasta. Nah, tapi kalau pelaku usaha itu tidak ada yang memecat. Dan pelaku usaha itu ketika usaha kita itu terus kita kita jalani dengan baik ya, maka bisnis itu, usaha itu akan makin besar, makin besar, makin besar. Saya dulu mengawali dengan karyawan 1 orang, sekarang saya karyawan udah punya 70 orang, ya, dan para manajernya sarjana, gitu. Nah, itu kan luar biasa. Ya memang yang pendidikan cuma SMP pun ada, SMA pun ada, tapi para sarjana pun saya pekerjakan gitu. Nah, jadi
Bahkan saya punya cerita itu, punya cerita ada dosen, ya kolega saya dari Universitas Pajajaran, ketika berkunjung ke pabrik saya, kaget karena manajer saya itu pakai kendaraannya yang dinilai wah oleh teman-teman saya gitu. Kendaraan operasionalnya itu Toyota Foxy. Padahal itu manajer saya gitu. Dia kaget. Itu manajernya Pak Mani, betul, itu manajer saya. Ya, pakai kendaraan operasionalnya Toyota Foxy. Jadi kan kalau dari apa namanya kendaraan operasional manajernya segitu, berarti kan ownernya lebih dari itu. Betul nggak? Coba kalau misalnya adik-adik kerja, ya kerja baru 4 tahun, mungkin nggak itu hanya berdasarkan dari gaji saja punya kendaraan Toyota Foxy? Sulit, iya kan? Sangat sulit gitu. Tapi kalau sebagai pelaku usaha 4 tahun bisa lebih dari itu, ya lebih dari itu. Dan ya mohon maaf kalau saya sampaikan secara terbuka di sini juga, memang pendapatan saya sebagai ASN dengan pelaku usaha ya jauh. Pendapatan saya sebagai ASN 1 tahun itu kalah dengan pendapatan saya sebagai pelaku usaha sebulan. Itu ya. Nah, jadi adik-adik di sini apalagi dari program studi agribisnis, nah itu kan ilmu bisnisnya tuh mantep gitu kan. Saya yang dari jurusan gizi aja bisa, apalagi adik-adik yang dari jurusan bisnis, harusnya lebih jago lagi urusan bisnis gitu. Ya, begitu Mbak Nafa ya. Luar biasa, banyak eh, insight yang kita bisa pelajari ya Mbak Nafa ya. Nanti kita kalau ada tambahan nanti di sesi kedua kalau masih cukup waktu ya. Kita kasih kesempatan dulu Iya, ke Mbak. Teh Eca ini dari Garut. Dan nanti akan terakhir tuh Mas Fadil yang datang gitu. Betul, Pak. Terima kasih atas Nah, kesempatannya. Teh Eca dulu silakan. Saya ingin bertanya, selama Bapak berbisnis produk dan turunannya dari tahun 2011 itu, uh, Bapak tuh mulai untuk melakukan diversifikasi produk lainnya tuh sejak tahun berapa? Dan menurut Bapak lebih baik di usia bisnis berapa gitu kita memulai untuk melakukan diversifikasi produk? Iya, ini suaranya tadi Teh Eca agak putus-putus ini sebetulnya. Jadi sebetulnya saya kurang menangkap secara sempurna pertanyaannya. Diulangi Teh Eca, Boleh, boleh diulangi. dekat dekat. Iya, agak putus-putus, punten Teh Eca tadi. Baik, Bapak. Saya izin ulangi. Baik, Pak. Iya, Saya ingin bertanya, selama Bapak bisnis produk propolis dan produk madu lainnya, kan Bapak mulai untuk usaha bisnis itu sejak tahun 2011 ya. Nah, Bapak tuh mulai melakukan diversifikasi produk madu lainnya tuh sejak tahun berapa ya? Dan iya, menurut Bapak tuh usia bisnis keberapa kita mulai untuk melakukan diversifikasi? Terima kasih. iya. Baik, jadi memang saya melakukan diversifikasi produk itu mengikuti siklus produk. Jadi kan kalau dalam teori kan bahwa ada siklus produk, ada umur produk. Dari produk itu lahir, kemudian tumbuh, kemudian stabil dan stagnan, kemudian kan mengalami penurunan. Nah, ketika produk itu sudah penjualannya stabil, ya, kita harus segera menyiapkan produk baru untuk kita launching. Jadi, ketika produk itu sedang tumbuh, maka produk A misalnya sedang tumbuh, kita itu harus menyiapkan produk B. Harapannya apa? Ketika produk A sudah mulai stabil, udah matang, dan akan masuk ke fase decline, penurunan, produk B udah siap untuk di launching. Itu. Atau sebetulnya yang sering saya lakukan, ya produk A itu tinggal di sedikit, dimodifikasi sedikit, sehingga terkesan oleh konsumen itu ada penyegaran ya, hal-hal baru. Penyegarannya sebetulnya dari mulai yang minor sampai yang mayor. Penyegaran minor itu paling gampang dari kemasan. Kemasannya kita ganti dengan desain yang lebih segar,
lebih kekinian, lebih cocok dengan target pasar kita saat ini, atau mengikuti isu-isu yang ada, atau berdasarkan ya kita sebagai bentuk respon kita terhadap kompetitor, bisa juga itu. Itu dari kemasannya saja. Nah, tapi kalau dari kemasan itu juga sudah bagus dan sebagainya, kemudian kita butuh penyegaran, baru kita lakukan penyegaran dari substansi produknya, gitu. Dan diversifikasi juga tetap jalan. Jadi ya di sini modifikasi produk jalan, kemudian diversifikasi juga jalan. Ya, karena kalau kita punya banyak item produk, kan tiap item produk itu punya semacam pola masing-masing. Intinya kalau misalnya kita itu punya sebuah kolam ya, katakanlah sebuah wadah ya, wadah air ya, kerannya cuma satu dengan keran punya tiga kan tentu akan lebih cepat melimpah kalau kerannya tiga, betul nggak? Nah sama, kita juga dalam bisnis begitu. Kalau hanya mengandalkan satu produk, ketika produk itu bermasalah, wah berbahaya ya. Dan kalau kita punya, saya kan punya pengalaman punya 100 item produk ya. Dari 100 item produk itu saling melengkapi. Kadang sebagian produk sekarang lagi naik daun. Yang lagi naik daun sekarang itu ternyata tahun depan turun. Nah, ketika ini sedang turun, produk lain malah kadang-kadang yang naik. Jadi saling menggantikan, saling melengkapi. Nah, itu pentingnya kita diversifikasi produk. Nah, kemudian pada tahun berapa sih saya melakukan apa namanya diversifikasi produk? Jadi saya memang betul-betul mengamati penjualan. Jadi data penjualan harus betul-betul kita pahami selaku owner bisnis. Ketika misalnya pada fase penjualan kita naik, nah ini kan berarti siklus produk kita dalam pertumbuhan. Ketika kemudian penjualan produk itu mulai stabil dan stagnan, nah ini kan kita harus segera ini siapkan produk baru. Kalau produk ini nanti decline, nah kita udah punya produk baru. Jadi respon pangsa pasar kita itu selalu ada, selalu terpaut dengan kita gitu. Kira-kira begitu. Nah, saya kalau untuk waktunya, saya agak lupa ya kalau ditanya berapa tahunnya. Yang jelas saya pantengin itu data penjualan. Jadi ketika produk itu sedang naik, sedang tumbuh, itu saya harus sudah memikirkan produk lainnya apa. Misalnya, sekarang nih, propolis cair itu cenderung sudah mulai stabil di penjualan. Ya, tidak naik lagi, dulu naik gitu ya. Ya, adik-adik bisa bisa cek di handphone masing-masing ya. Itu salah satu propolis cair yang menjadi leader di pasar nasional itu produk kami ya. Boleh dicek ya, ada propolis Hepro. Propolis Hepro itu brand ambasadornya ada Tengku Wisnu, ada Rano Karno dan ada satu lagi eh Ardiansyah gitu ya. Apa namanya? YouTuber ya. Saat ini sudah masuk pada fase stabil ya. Angka penjualan itu memang sangat fantastis, sangat besar buat saya, tapi udah mulai stagnan gitu. Nah, sekarang saya sudah punya produk baru ya. Produk baru, produk bukan lagi propolis cair konvensional, tapi propolisnya itu kekinian ya. Jadi saya terinspirasi oleh produk propolis spray disemprot produk dari Korea. Jadi salah satunya itu saya harus sering keliling tuh ke pasar. Bahkan kadang-kadang saya harus jalan ke luar negeri, ke Singapura dan lain sebagainya, hanya untuk tahu ada propolis apa saja di pasar. Rasanya apa namanya? Karakteristik sensorinya seperti apa? Rasanya, warnanya, aromanya, itu saya pelajari. Harganya berapa gitu. Nah, ketika saya jalan-jalan ke Singapura, eh, saya menemukan di sana ada begitu banyak propolis dari Korea. Saya beli itu dan sekarang saya kembangkan. Meskipun belum di launching, tapi sebentar lagi akan launching. Gitu. Propolis spray gitu ya. Rasanya lebih kekinian, lebih cocok untuk Gen Z gitu. Dan memang
ada banyak kemudahan. Kalau propolis drop kan ditetes, kita minum propolis tetes itu harus dalam situasi formal, duduk gitu ya, tuangkan airnya diaduk baru kita minum. Tidak memungkinkan kita minum propolis cair sambil nyetir gitu, nggak mungkin ya. Di dalam pesawat nggak mungkin, repot gitu ya. Maka propolis cair yang spray itu memang sangat memanjakan konsumen, sangat praktis. Sambil nyetir pun kita bisa apa? Jangankan jadi penumpang gitu ya. Sambil nyetir pun kita bisa menyemprotkan propolis itu ke mulut kita. Itu. Jadi ya inovasi itu ruhnya bisnis, ruhnya industri gitu. Begitu Teh Eca. Jadi Luar biasa. waktunya Kita pada umur dapat berapa nggak pelajaran. jadi patokan ya. Ya, Patokannya adalah di ya. siklus produk ya, diversifikasi itu. Jelas ya Teh Eca ya. Mantap ya Teh Eca, jawabannya saya kira cukup pas ya. Nanti kalau nggak pas nanti habis Mas Fadil kalau masih ada waktu ya. Makasih. Kita ini jawaban Bapak luar biasa lengkap dan sangat inovatif juga. Dan kita lanjutkan ke Mas Fadil ini ya. Silakan Mas Fadil. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya, mungkin kan terkait propolis ini pasti ada peran untuk di supplier ya Pak, bahan baku ya. Jadi, Iya, gimana sih cara Bapak, misalnya contohnya kelembagaan, misal melalui gabungan kelompok tani gitu, ke iya, nilainya ini sendiri. Kan Bapak juga sendiri menciptakan ya Pak ya, cara misalnya budidaya rapid split gitu. Gimana sih iya. cara budidayanya, kualitas dan keamanan produksi ini bisa terjamin di supplier ini sendiri, di peternaknya, sehingga bisa continue, dan juga gimana cara produk Bapak itu bisa lebih diterima di pasar seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ini terkait kelembagaan. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Nah, terkait dengan kelembagaan bisnis, dalam hal ini spesifiknya adalah kelembagaan supply chain ya. Jadi mata rantai suplai propolis ya sebagai bahan baku. Itu sangat penting karena sangat menentukan bisnis yang digeluti industri itu bisa survive atau tidak, bisa bersaing atau tidak. Itu dari bahan bakunya. Nah, strategi saya itu, jadi saya tidak memberikan edukasi pada anggota kelompok tani. Jadi anggota kelompok tani itu taunya urusan budidaya saja, urusan budidaya, kemudian dibolehkan jual madu langsung ke konsumen, tapi terbatas, dibatasi. Misalnya di kelompok yang saya bina di Sulawesi itu, anggota boleh menjual madu langsung ke konsumen dibatasi 20%. 80%-nya harus disetor dijual ke kelompok. Nah, kemudian ketua kelompok ini yang sangat penting dalam mata rantai suplai bahan baku propolis. Jadi anggota itu taunya hasil perasan, ya, hasil panen madu kan ada perasan ampas propolis. Taunya ampas propolis itu ya dibuang aja sampah. Itu anggota kelompok begitu. Tapi ampas propolis itu jangan dibuang, nanti diambil oleh ketua. Jadi si ketua itu ngumpulin itu, ngambil madu sekaligus juga ampasnya. Ampas madu itu kan propolis. Itu dikumpulin ya. Nah, oleh ketua kelompok dicetak, diolah ya menjadi propolis balok seperti gambar di sini. Jadi barangkali bisa ini propolis balok. Ini diolahnya oleh ketua kelompok, dikumpulkan dari anggota yang masih berupa gumpalan-gumpalan ini. Kalau masih berupa gumpalan itu kan masih ada residu madu dan lain sebagainya, basah lah gitu ya. Nah, diolah oleh ketua kelompok. Nah, memang ada margin ini selisih harga yang namanya ampas tentu dihargai sangat murah. Sementara kalau sudah bentuk propolis balok harganya udah mahal tuh. Nah, jadi
kalau sudah berbentuk propolis balok itu baru kemudian dijual ke kami, ya. Harganya mahal. Nah, jadi di situ ada margin yang sangat-sangat, ya boleh dibilang menggiurkan. Tapi waktu itu saya sampaikan, saya secara sengaja mendesain itu. Kenapa? Supaya ketua kelompok itu mendapatkan imbalan yang memadai. Karena ketua kelompok itu capek membina kelompok, ada masalah harus diselesaikan, dia harus ngunjungin satu-satu, membuat pertemuan kelompok harus nyediain konsumsi, ya kopinya, cemilannya, gitu. Nah, itu berasal dari margin tadi, margin penjualan propolis, gitu. Meskipun memang konsep saya ini oleh beberapa orang memang dikritik karena tidak dianggap tidak berkeadilan, katanya begitu. Tapi waktu itu saya jawab, justru konsep saya itu berkeadilan. Kenapa? Karena ketua kelompok tuh yang capek. Jadi konsep saya itu memberikan reward lebih kepada orang yang berusaha lebih. Saya bilang, justru bagi saya itu tidak adil kalau anggota dan ketua yang upayanya berbeda, ya, kerja kerasnya berbeda, tapi kemudian pembagian rewardnya harus sama. Menurut saya itu tidak fair, tidak adil. Ya. Ya terlepas dari perdebatan ini ya, saya sampaikan, ya yang akan menguji adalah waktu, ya. Konsep siapa yang berkeadilan itu pasti akan langgeng, tapi kalau tidak adil pasti tidak akan langgeng. Nah, ternyata alhamdulillah dari tahun 2011 sampai sekarang 2025, konsep saya itu masih bertahan. Dan boleh dibilang ya industri saya juga masih bertahan sampai sekarang gitu. Karena saya terapkan model ini. Jadi ketua kelompok itu memang mendapatkan margin yang sangat besar gitu dari bisnis propolis ini. Karena anggota kelompok itu tahunya ini ampas ini propolis ini nggak ada harganya gitu. Udah sengaja ditutup informasinya seperti itu ya. Nah, saya juga punya pengalaman ketika saya diminta oleh KLHK untuk memberikan training terkait penanganan pasca panen hasil madu kelulut misalnya, kan saya harus mengikuti ketentuan dari pengundang kan. Anggota itu meskipun saya sampaikan, Pak, ini anggota sebaiknya jangan nggak usah dilibatkan, saya bilang. Wah, nggak boleh Pak, harus aturannya anggotanya harus ikut juga. Ya udah, saya bertindak sebagai trainer aja. Dan ketika seperti itu memang nggak jalan tuh. Kenapa? Karena anggota kelompok tuh semua bersaing, ingin berhubungan dengan saya, ya. Ketika misalnya begitu kan nggak jalan, ya. Karena di situ terpaksa saya buka harganya, harga ke saya itu berapa, ya. Dan kecenderungan anggota itu ingin juga memaksimalkan pendapatannya. Yang terjadi apa? Ketua kelompok tidak mendapatkan margin yang memadai, gitu. Ketika ketua kelompok tidak mendapatkan margin yang memadai, ya, biaya operasionalnya nggak nutup, gitu ya, nggak jalan, gitu. Jadi ketua kelompok nggak semangat membina kelompok, itu yang terjadi, ya. Dan itulah kenapa sekarang saya sekarang juga boleh dibilang dalam posisi saya agak kelabakan. Kelabaknya kenapa? Karena permintaan propolis terus naik. Terus naik, sementara suplai propolis itu-itu saja. Meskipun saya sering keliling kemana-mana, kan umumnya karena diminta oleh kementerian yang polanya tadi, anggotanya juga dilibatkan dalam training, gitu, pengolahan propolis. Sementara saya maunya kalau khusus untuk propolis, penanganan propolis hanya ketua kelompok saja. Nah, di situ gitu. Ya, akhirnya sekarang saya deketi secara langsung, secara personal ke petani-petani yang saya anggap potensial. Udah daripada nggak jalan, udah mendingan misalnya ada bapak kumpulin aja itu, ya. Pak, tapi kalau ini kan kita para petani udah tahu harganya sekian, nggak mau dihargai sekian. Saya bilang, udah bapak bina orang lain aja gitu, bina orang lain gitu. Ya sekarang yang saya lakukan begitu pendekatan informal ke tokoh-tokoh petani yang katakanlah potensial
untuk mengumpulkan propolis dari para petani gitu. Ya meskipun ada juga sih sebagian petani yang akhirnya terpaksa jual juga gitu. Daripada mempertahankan harga mahal, nggak ada yang nampung, nah, akhirnya dijual juga gitu. Nah, kenapa saya sebenarnya ada alasan lain nah, selain memberikan reward ke ketua kelompok. Alasan lainnya itu begini, yaitu kendala teknis. Kita mengolah propolis setengah kilo dengan 500 kilo itu capeknya hampir sama, lelahnya hampir sama. Ketika kita mengolah propolis itu baju kita nempel-nempel karena propolis kan lengket dan tidak bisa dicuci dengan air. Makin dicuci makin dengan air makin lengket gitu. Nah, jadi bayangkan kalau anggota punya setengah kilo, punya 1 kilo, terus ngolah propolis sendiri. Efeknya apa? Mereka minta bayaran yang sangat mahal karena mereka berhitungnya itu saya kerja seharian ini ngolah propolis setengah kilo. Maka mereka nuntut upah sehari gitu. Jadi kan mahal. Bagaimana mungkin sebuah produk berdaya saing kalau misalnya bahan bakunya saja sudah sangat mahal. Tapi kalau misalnya pengolahan propolis balok itu dilakukan oleh ketua, dia kumpulkan itu ampas-ampas propolis, terkumpul misalnya 500 kilo, capeknya itu terbayar. Meskipun dengan harga yang lebih murah, itu terbayar, itu jeripayahnya. Nah, itu faktor teknis ini. Jadi, kelembagaan ini saya rancang seperti ini memperhatikan banyak hal. Memperhatikan kelangsungan bisnis, memperhatikan katakanlah distribusi reward, memperhatikan daya saing produk, dan lain sebagainya. Itu, Mas Fadil. Satu lagi apa ya tadi pertanyaannya? Saya kok jadi lupa keasikan membahas kelembagaan. Iya Pak, tadi untuk selain kelembagaan, cara memasarkan produknya gitu Pak. Mungkin Ya, tadi saya juga mau follow up pertanyaan Pak terkait apa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi ya. setelah misal ketua kelompok membuat propolis ini sendiri dalam bentuk balok, itu sebelumnya Bapak kontrak secara informal, memberi penawaran, atau ada kontraknya secara khusus gitu ya Pak ya, untuk ketua kelompok taninya seperti itu Pak. Terima kasih. Umumnya secara informal, ya, secara informal. Jadi balok propolis ini harganya per kilo 150.000, ya. Misalnya di Sulawesi, saya dapat info dari ketua kelompok, dia dapat ampas propolis ini, dia ambil dari para petani harganya 35.000 per kilo. Ya namanya ampas di harga 35.000 kan bersyukur banget itu anggota, ya. Karena anggota itu bingung mau diapain ini ampas nih mau diapain. Jadi ketika dihargai 35.000 bersyukur. Tapi ketika anggota kelompok itu tahu diberikan pemahaman tentang propolis, cara mengolahnya, dihargai 35.000 itu protes. Bahkan dihargai 100.000 pun masih protes gitu. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan apa namanya? Pemasaran ya. Pemasaran produk. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang pemasaran propolis itu terbesar itu B2B ya. Kalau pemasaran langsung eceran itu nggak seberapa. Bahkan sekarang itu saya punya merek yang saya pegang sendiri, boleh dibilang tidak berkembang. Yang akhirnya sekarang merek yang saya pegang sendiri, merek atas nama saya, itu dikhususkan untuk memberikan apa ya, buat hiburan para petani. Jadi petani itu kalau hanya jualan madu saja, kan pendapatannya nggak seberapa. Maka kemudian saya tawarkan ke para petani, Bapak Ibu bisa juga jualan propolis. Propolisnya dari saya udah berizin edar, POM TR, legal. Nah, dan itu disambut gembira oleh mereka, ya. Dan ternyata dengan cara seperti itu membuat para petani lebih loyal, ya. Jadi mereka kalau saat ini kan sebetulnya yang nampung propolis bukan hanya kami, ada beberapa perusahaan lain. Nah, dengan cara seperti itu, ya, saya berikan produk untuk mereka bisa jualan.
mereka dengan bangga, ini produk propolis merek ini, propolisnya dari kami, gitu. Dan itu juga yang membuat mereka merasa lebih terikat dengan kami secara batiniah, gitu ya. Mereka merasa lebih dekat dengan kami yang membuat ya hasil panen propolisnya itu semua dijual kepada kami. Seperti itu, ya. Kalau penjualan ke konsumen umum sedikit sekali itu kalau yang merek yang kami tangani sendiri. Nah, justru merek-merek yang ditangani oleh perusahaan mitra, ya distributor mitra, ya itu memang penjualannya bagus-bagus, ya. Yang tadi merek Hepro yang saya sampaikan, yang saat ini menjadi leader di pasar propolis nasional, itu ya memang luar biasa, sangat besar. Dan sebetulnya memang sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 2009, kami itu mengubah apa namanya? Mengubah strategi pemasaran. Kalau sebelumnya B2C ya langsung ke customer, sejak tahun 2009 itu pemasaran kami ubah strateginya menjadi B2B, business to business. Jadi kami pasarkan ke perusahaan lain. Dan saat ini kami punya mitra perusahaan itu ada sekitar 21 perusahaan. Jadi ya 21 orang itu yang setiap bulan saya coba rawat, sekedar say hello, kalau saya ada waktu saya ajak ngopi di kafe gitu. Itu aja kerjaan saya dalam bisnis. Jadi kalau bisnis itu udah jelas ya, pemasaran itu udah jalan, udah terbentuk jalan, apalagi jalannya udah jalan tol ya, bukan lagi jalan setapak yang berbatu, yang berlumpur, yang licin, itu bisnis tuh manis gitu, bisnis tuh enak gitu ya, enak sekali ya. Mantap. Betul, punya bisnis tuh enak gitu. Karena kerjaan kita itu mantengin data penjualan gimana, kita analisis, gitu doang. Kemudian kalau kalau kita lagi suntuk, lagi jenuh, kita keluar, ajak mitra, janjian mau di kafe mana, gitu. Jadi bisnis itu paling mengasihkan, ya. Itu Mas Fadli, ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, luar biasa Bapak. Ini semuanya udah bertanya ya. Tapi mungkin ada pertanyaan penutup yang belum ditanyakan oleh, ini saya beri kesempatan satu aja kalau ada yang tertinggal dari para mahasiswa. Kalau sudah cukup mungkin saya apa ya pertanyaan penutup aja Bapak, sebagai amal jariah Bapak nih. Eh, apa pesan-pesan Bapak nih untuk generasi muda untuk bikin startup company ya di bidang yang terkait dengan produk berbahan, apakah itu madu, apakah itu propolis atau yang lain. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Jadi sebetulnya untuk generasi muda, untuk adik-adik mahasiswa, satu hal ya, dalam berbisnis itu fase yang paling sulit adalah memulainya. Memulai bisnis itu fase yang paling sulit. Nah, kalau sudah tumbuh, apalagi udah besar, itu justru paling enak gitu ya, nggak berat, ringan sekali. Punya bisnis itu justru asik gitu ya. Tapi kalau kita kerja menjadi karyawan, ya, awal kita masuk harus menyesuaikan diri begini, stresnya tinggi. Naik posisi naik dari jembatan mungkin ya mungkin gajinya naik tapi stresnya tetap tinggi makin tinggi itu ya tapi kalau bisnis itu stresnya itu tinggi di awal saja gitu ya fase sulitnya itu di awal saja itu perbedaan antara berbisnis dengan menjadi karyawan dan yang kedua poin saya pesan saya jangan takut berbisnis ya lakukan saja bisnis itu mengalir ya sesuai dengan apa yang kita hadapi di depan mata kita ya nggak usah terlalu jauh mikir visioner lah pokoknya yang penting depan mata kita atasi kita hadapi nanti itu kan pasti kita lalui depan mata lagi ada lagi terus tahu-tahu kita nggak sadar kita sudah melangkah misalnya sangat jauh ya saya sendiri tidak sadar, mohon maaf, saya mengawali bisnis itu dari sangat kecil, ya. Sekarang posisi udah sangat besar. Hanya untuk gaji karyawan saja
satu bulan saya harus keluarkan 1/3 miliar lebih untuk gaji karyawan saja per bulan gitu ya. Eh, itu saya tidak begitu menyadari ya. Saya baru menyadarinya itu ketika misalnya pas saya lihat data, loh ternyata untuk gaji karyawan saya sudah sangat besar gitu ya. Kalau untuk gaji karyawannya gede kan udah pasti omsetnya lebih gede lagi dari itu ya. Jadi yang penting kita lakukan step by step. Yang penting lakukan satu langkah tapi sering, tapi continue ya dalam bisnis itu. Tidak perlu kita jadi lakukan satu langkah kecil ya, tapi terus menerus dan tidak perlu kita itu melakukan langkah besar. Kalau melakukan langkah besar kan repot, sulit. Nah, jadi lakukan saja langkah kecil tapi terus menerus. Saya kira itu pesan saya buat adik-adik mahasiswa ya. Nanti kalau kita lakukan langkah kecil terus menerus, tahu-tahu kita itu sudah sangat jauh melangkah. Itu. Terima kasih Pak Budi dan adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak. Ya. Luar biasa sharing Bapak pada hari ini untuk adik-adik mahasiswa agribisnis pada khususnya, dan kita harapkan dengan izin Bapak nanti kami upload ke channel YouTube Dokter Tanaman, dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah Bapak. Saya lihat wajah Bapak Amin. makin cerah hari ini. Wah. Dan kami doakan bisnis propolis cairnya juga makin berkembang, dan tadi Amin, juga amin. ada produk baru yang berbasis marin, itu potensinya jauh lebih luas, seluas Samudra Hindia. Baik. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, dan sebagai penutup mohon izin kita sampaikan tagline tanaman sehat Indonesia kuat. Karena propolis ini kan produk lebah, lebah juga menyerbuk tanaman, sehingga ada Iya. saja kaitan lebah dengan tanaman. Dan Kalau tanamannya sehat, propolisnya makin berkhasiat. iya, terima kasih Pak. Kita Iya, ucapkan Pak. sama-sama ya dengan para mahasiswa juga. 1, 2, 3. Tanaman sehat, Tanaman sehat, Indonesia kuat. Indonesia kuat. Indonesia. Terima kasih. Dengan demikian kami tutup acara kita dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.